Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan 5 orang, yaitu Akmal, Fajar, Sultan Akbar, Aditya, dan saya sendiri Ajun Jumaidi sebagai moderator. Materi yang akan disampaikan yaitu Multinational Corporation, perusahaan Nestle. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Akbar. Baik, dengan saya sendiri, saya akan memulai presentasinya. Sejarah perusahaan Nestle. Sejarah perusahaan Nestle dimulai pada 1966 dengan didirikannya Anglo-Swiss Condes Milk Company. Henry Nestle kemudian menciptakan sebuah produk makanan terobosan untuk bayi pada 1867 dan pada 1905 perusahaan yang didirikannya bergabung dengan Anglo-Swiss untuk membentuk seperti sekarang yang bisa dikenal sebagai grup Nestle. Pada tahun 1966 ada sepasang kakak dan adik dari Amerika yaitu Charles dan George Peck. Mereka membantu mendirikan Anglo-Swiss Condes Milk Company. Mereka memanfaatkan pengetahuan mereka untuk mendirikan pabrik susu kental manis pertama di Eropa di Cham. Dan mereka mulai memasok ke kota di Eropa dengan merek mereka yang bernama Milkmaid. Memasarkannya sebagai alternatif susu yang lebih aman dan tahan lama dari susu segar. Pada tahun 1873, Nestle secara resmi mulai hadir di Indonesia melalui impor susu kental manis Milkmaid, atau yang kemudian dikenal dengan nama Jap Nona. Dan Henry Nestle menjual perusahaan dan pabriknya di Vevey tahun 1875 kepada 3 pengusaha lokal. Mereka memperkerjakan ahli kimia dan para pekerja ahli untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Pada tahun 1878, persaingan ketat terjadi antara Nestle dan Anglo-Swiss karena masing-masing perusahaan menjual produk yang sama, yaitu bubur bayi dan susu kental manis. Dan keduanya juga berusaha untuk memperluas penjualannya dan produksinya ke luar negeri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Adit. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tentang visi perusahaan Nestle. Yaitu sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia, kami memusatkan perhatian kami untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan keafiatan dari konsumen kami. Para karyawan kami berdedikasi dan termotivasi memproduksi produk berkualitas dan membangun merek-merek yang memenuhi kebutuhan konsumen. Di sini ada misi untuk turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bergizi, dan lezat rasanya. Selain itu, kami juga memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan informasi dan pendidikan bagi para konsumen, antara lain seperti tercantum dalam kemasan setiap produk kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar Pratama. Selanjutnya, materi keuangan PT Nestle. Menilik perusahaan Nestle yang berbisnis pada sektor makanan dan minuman, Kementerian Perindustrian mencatat pada kuartal 1 tahun 2019, pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 6,77% atau di atas pertumbuhan ekonomi yang menyentuh di angka 5,07%. Selain itu, industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 35,58% terhadap PDB industri non-migas. Oleh karenanya, Kemenprin menyambut baik rencana ekspansi 3 pabrik Nestle Indonesia yang menelan dana sebesar Rp 1,4 triliun atau setara 100 juta US$. Dan Nestle akan menambah kapasitas di 3 pabriknya sebesar 25% dari semula 620.000 ton per tahun menjadi 775.000 ton per tahun. Selanjutnya ada berbagai macam produk Nestle. Yang pertama ada Milo, Nescafe, dan Kopi Mate.
Nesty dan Nespresso dari bahan minuman. Yang kedua ada Cerelac bubur bayi. Terus ada Denkal dan Lactogro. Dari bahan sereal ada Nestum, Coco Crunch, Milo, Honey Star, dan Cornflakes. Dan terakhir dari cemilan atau wafer ada KitKat. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi